wabarakatuh. Kene. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabati ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, para jemaah anggota pengajian Hizbul Mujaki, Kak Dinto kene lagi ajian hadis nomor 2 Al-Quran, nomor 2 Al-Quran. Dan hadis Kak Dinto termasuk wahyu juga, termasuk wahyu. Karena Gusti Rasulullah adabu, aku tinggalkan 2 hal. Taraktu fikum amrayn, aku meninggalkan 2 hal. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatu rasulih. Selama kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kita tidak akan pernah tersesat, kita tidak akan pernah salah jalan. Ini pasti. Babu tauqiril ulama wal kibar wa ahlul fadl wa taqdimihim ala wairihim wa raf'i majalisihim wa izhari martabatihim. Bab menghormati ulama. Nah, ini nanti perlu kita garis bawahi ulama ini. Wal kibar, dan orang-orang yang lebih tua usianya. Wa alil fadli, dan orang-orang yang mulia. Wa taqdimihim, dan mendahulukan mereka ala ghairihim, atas selain mereka, selain ulama, selain orang tua, selain orang mulia. Wa raf'i majalisihim, dan memuliakan majelisnya, majelis ilmunya. Wa izhari martabatihim, dan menyebarkan martabatihim, kedudukan mereka. Nah, ini yang menyimpulkan seperti ini Imam An-Nawawi, penyusun kitab ini. Melihat dari rangkaian hadis ini dan Al-Quran yang dijadikan dasar bahwa mereka inilah harus dimuliakan. Nah, pertama, al-ulama. Ini dalam syarahnya itu yang dikatakan ulama itu ulama syariah, benih ulama bin Soroban. Nah, itu. Ini ulama syariah. Jadi memuliakan syar'an, memuliakan tauqir ulama syariah syar'an, ya, sesuai dengan syariah. Karena menurut Imam Al-Ghazali, kalau kita kaji Ihya-nya itu, ulama ini macam 2. Ada ulama yang benar, ada ulama yang kurang. Yang dimaksud di sini adalah ulama syariah. Nah, kalau kita baca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Kriteria ulama menurut Al-Quran itu adalah, kriteria ulama menurut Al-Quran adalah orang yang man lahu ilmun, punya ilmu, wa khasyatun. Man lahu ilmun wa khasyatun, orang yang banyak ilmunya dan takut kepada Allah, dan khusyah kepada Allah, dan takwa kepada Allah, dan ilmunya itu untuk perantara khusyah kepada Allah. Jadi 2, harus benar dan pintar, itu harus pintar dan benar.
Bukan hanya pinter, kalau pinter banyak, yang benar ini yang sedikit. Nah, coba kita lihat konteks di dalam Al-Quran, ya, konteks ulama di dalam Al-Quran ini. Ada misalnya sebelum ayat innama yakhsyallaha min ibadil ulama ini, ada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam taro annallaha anzala minas samaa'i maa'a wa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidu wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuha kadzalika innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Konteks ayat ini bukan agama di dalam Al-Qur'an itu. Jadi Allah sebelum Allah atabu innama yakhsyallaha min ibadil ulama, ayat ini berhubungan dengan al-kaun, berhubungan dengan alam raya, berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan, berhubungan dengan gunung, berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan hewan. Nah itu. Jadi dalam tafsir kontekstual, dalam tafsir baru ini, bahwa yang dimaksud ulama itu adalah orang yang punya ilmu apa saja, ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu bahasa, ilmu agama, dengan syarat yakhsyallaha itu. Jadi kita tidak rugi punya ilmu apa saja, tidak rugi. Karena dengan ilmu itu bisa dijadikan media dakwah. Misalnya kita punya ilmu tentang farmasi, misalnya obat-obatan, dijadikan dakwah. Kita punya ilmu dokter, kita punya ilmu biologi, kimia, psikologi dan sebagainya. Itu bisa dikatakan alat dakwah. Misalnya ada di Indonesia ini namanya Profesor Musni, itu adalah seorang sosiolog, rektor di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Itu menganalisis peristiwa-peristiwa kenapa Iran perang dengan Israel dan sebagainya. Nah, bisa menganalisis seperti itu. Bisa menganalisis kenapa carut marut di Indonesia seperti ini. Nah, itu kan bisa dijadikan alat dakwah. Nih. Nah, di sini tafsirnya ini ulama syariah, ulama agama yang dimaksud di sini, yang dimaksud di dalam kitab ini. Ya. Tapi seandainya kita memaknai ulama itu mereka yang punya ilmu apa saja, itu tidak salah, tidak salah. Karena konteks Al-Quran seperti itu. Tapi dengan satu syarat, ada syarat khusyah kepada Allah. Wajib dimuliakan. Nah, di dalam ihya itu sangat lengkap. Makanya disebutkan oleh Rasulullah, asyaddun nasi khasyatan adalah ulama. Asyaddun nasi khasyatan lillahi ulama. Orang yang paling takut khasyahnya kepada Allah adalah ulama. Wa asyaddhum azaban alimun lam yanfa' ilmuhu. Yang paling pedih siksanya juga ulama yang tidak memanfaatkan ilmunya. Jadi coba panjenengan baca Zubat. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabri ubadil wasan. Itu luar biasa. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya itu disiksa lebih dahulu sebelum orang kafir, orang musyrik. Nauzubillah min dzalik. Kalau musyrik sudah musyrik memang ya. Kalau ulama itu punya ilmu tapi ilmunya diabaikan, seperti ceritanya Bil'am, itu kaumnya Nabi Musa yang sangat alim sebagainya, tapi sayang dikena goda setan itu. Di Quran disebutkan fansalakha. Di Quran itu maka Bil'am itu termasuk orang-orang yang celaka. Nauzubillah min dzalik. Jadi ukuran berat tidaknya menghadapi Allah ini bukan tergantung kepada pangkatnya, apakah kita ulama, apakah kita kaya, bukan, tapi tergantung kepada perbuatannya. Jadi harapan bagi kita yang tidak punya ilmu seperti kita ini, misalnya, harapan sangat besar untuk lebih tinggi daripada ulama pangkatnya di surga. Allahu ta'ala minhum. Itu. Jadi bahayanya banyak. Apalagi ada peringatan
lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la. Jadi dianggap sombong oleh Allah mengatakan yang tidak dia kerjakan. Nyorok ke orang yang ada Allah ke budak ketemu, tapi dia sendiri tidak mengatakan, tidak melaksanakan. Wajib kita hormati. Terus wa ahlil fadli, dan orang-orang yang mulia, orang-orang yang lebih wal kibar, dan orang-orang yang lebih tua usianya, wajib kita muliakan. Bagaimana bentuk memuliakan kita kepada orang-orang seperti ini? Ini dijelaskan di sini, di dalam hadis ini banyak contoh-contohnya seperti apa memuliakan mereka. Terus wa al-fadl, dan orang-orang mulia. Orang-orang mulia ini banyak sekali. Mulia karena kesabarannya misalnya. Ilmunya pas-pasan atau tidak punya ilmu sekali, tapi dia sabar menghadapi segala-galanya. Sabar. Fakir umpamanya, pekerjaannya berat, tapi luar biasa sabarnya. Ini wajib kita muliakan, harus kita muliakan. Mulia karena kesabarannya, mulia dia karena dermawan, mulia karena dia zuhud, tidak mau hidup mewah walaupun dia sendiri kaya misalnya. Jadi perlu kita mengidentifikasi orang-orang mulia itu di sekitar kita itu. Kita menganggap mulia jangan hanya terfokus kepada ulama dalam pengertian kita, ulama dalam pengertian orang Madura. Sebab begini, orang Madura ini mengatakan bahwa kiai itu ulama. Belum tentu. Kiai itu bahasa budaya. Kiai itu bahasa budaya, bukan bahasa agama. Kalau ulama ini bahasa agama. Jadi kalau dalam kamus-kamus bahasa Indonesia itu, kiai itu apa saja, bukan hanya orang yang memiliki karisma, yang memiliki pengaruh, yang memiliki memiliki pengaruh, atau dipercaya punya pengaruh, bisa mempengaruhi orang. Misalnya seperti apa? Selok misalnya, ini bisa dikatakan kiai. Selok akek, kiai akek, bisa. Coba panjenengan pergi ke Keraton Jogja, pergi ke museumnya di situ. Di situ banyak kiai-kiai di dalam gudang itu. Ada kiai dalam bentuk gamelan, kiai. Karena sakral, disakralkan. Ada kiai cakatak, kiai kuda itu namanya kiai. Ada kiai kerbau, kebo. Ada kiai banyak kiai. Kalau kita ingin mengatakan kiai itu kiai dalam pengertian syariah, ya harus dua syaratnya, harus punya ilmu dan harus takwa kepada Allah. Kalau di Madura ini misalnya atau di Jawa, kiai ini satu lahir karena tradisi masyarakat, dua lahir karena keturunan, yang ketiga lahir karena ilmunya, biasanya itu. Kalau di Jawa. Nah, adab atau sopan santun masyarakat Madura dengan masyarakat Jawa terhadap kiai itu berbeda. Kalau di Madura assalamualaikum dukale ya kiai, kibuk nunduk. Kalau di Jawa enggak sudah. Gimana Pak Kiai? Gitu biasa. Kalau di sini gigirin tetangga. Itu. Ya ini perlu kita agak teliti. Pokoknya ulama atau kiai bisa disebut ulama kalau banyak ilmunya dan orangnya benar, khusyuk kepada Allah. Orang yang lebih tua usianya dan orang yang mulia. Kriteria orang mulia ini yaitu tadi, orang yang
punya kemuliaan syar'an, punya kelebihan di sisi Allah. Ya. Karena sabarnya, karena fakirnya, karena pekerjaannya, tapi dia sangat takut kepada Allah. Wa taqdimihim, dan mendahulukan mereka ala wirhim. Wa raf'i majalisim, dan muliakan majlis ilmunya, majlisnya, kelompoknya misalnya. Kalau ada kelompok kiai yang mengadakan kelompok pengajian selawatan misalnya, kelompok pengajian apalah, kelompok selawatan, kelompok yasinan, kelompok apa, itu wajib kita muliakan. Bagaimana cara memuliakannya? Nah, bisa saja dengan mengkampanyakan. Nah ini wa izhari martabatihim, menampakkan posisinya, menampakkan majelisnya, menampakkan kegiatannya. Misalnya begini, izhar ini, kita perlu memberitahu kepada orang bahwa di situ ada orang baik. Orang baik. Orang baik kriterianya syariat, bukan baik menurut persepsi orang masing-masing. Tetap syariat yang dijadikan alat ukur. Apa gunanya? Gunanya izhar itu supaya tahu. Seperti dokter misalnya, kalau tidak dikasih nama, dokter spesialis apa, tak kira betul dengan obat. Jadi kutu pasang. Di sini misalnya bahasa ahli nahwu misalnya, Saudara Abdul Wafi Nuhat, ahli nahwu umpamanya, perlu ilmu maki itu. Tapi memang faktual, sesuai dengan kenyataan. Atau pengajiannya memang perlu izhar. Ya, seperti itu. Nah, bagi yang belajar psikologi, ya, orang baik itu ada 3. Kriteria orang baik itu ada 3. Satu, ini suka menanggapi dengan baik. Yang kedua, suka menghargai dengan baik. Yang ketiga, memiliki kebiasaan yang baik. Itu secara menurut psikologi, menurut ilmu jiwa. Jadi orang baik itu yang pertama suka menanggapi, merespon. Ada responsibility, punya respon. Selalu merespon. Misalnya begini. Assalamualaikum umpamanya. Dijawab, waalaikumsalam. Nah, itu termasuk orang baik, baik minimal. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, itu sudah lebih dari sekedar menghargai. Ketemu apa kabar? Alhamdulillah. Nah, orang Tisa itu, kalau kita misalnya pergi ke rumah seseorang itu, biasanya orang Tisa itu menghargai begini. Panjenengan, pasal tahu cik si datang dia Muhammad, panjenengan, kita nyanyi, panjenengan. Itu kan bahasa apa ya? Bahasa respon. Bagian dari bahasa kita. Panjenengan. Oh, engki alhamdulillah misalnya. Ditanggapi, oh, engki alhamdulillah. Kata pun apa kabar? Misalnya. Itu menanggapi. Ada kita kirim WA pakai salam, kita jawab salam. Kadang-kadang kita kirim WA pakai salam, jawabnya tidak ada salamnya. Nah, itu kurang baik menurut psikologi itu. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, besok saya mau masuk jam 8 misalnya. Kadang-kadang tak jawab kan enggak? Kadang-kadang mestinya dijawab waalaikumsalam, baik Pak, saya umumkan ke teman-teman misalnya. Seperti itu. Terus menghargai. Makanya di Quran, wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsanah. Jadi menghargai itu lebih daripada sekedar merespon. Lebih dari sekedar merespon. Jadi kalau Assalamualaikum,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah baik, tingkat yang lebih baik. Assalamualaikum misalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan ngereng longku. Misalnya. Jadi ada kehangatan. Ada kehangatan. Jadi lebih dari sekedar respon kalau menghargai orang ini membuat orang itu mahal, membuat orang itu lebih gembira. Yang ketiga, kebaikan itu menjadi bagian dari kehidupannya, menjadi pola hidupnya. Jadi sudah terbiasa seperti itu, bukan dipaksakan seperti orang di bank itu. Orang di bank itu kan memang tellernya itu kan memang dipaksa untuk tersenyum kepada orang, walaupun kebiasaannya tidak pernah tersenyum. Terima kasih Pak, misalnya. Mohon kunjungannya lagi, misalnya. Dan aslinya mungkin tidak seperti itu. Nah, itu masih belum baik. Misalnya host di TV atau reporter TV atau penyiar TV itu misalnya. Kalau seperti itu senyum terus itu misalnya jadi kebiasaan setiap hari, ini sudah luar biasa. Jadi pola hidup. Orang rapi misalnya, rapi di rumahnya ya rapi, di jalan ya rapi, di mana saja ya rapi. Jadi kebiasaan hidupnya. Makan misalnya, makan. Kalau orang baik mesti makan itu ya baik, sampai habis, sampai licin, sampai isinya habis. Bendikun polana santri sikit pura bakalan pas makan jompon matuan misalnya, mau beres begitu. Nah, tidak. Itu kan belum jadi kebiasaan, belum menjadi bagian dari pola hidupnya. Ini baik. Wa qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah Muhammad, hal yastawil ladzina, apakah sama alladzina ya'lamuna, orang-orang yang tahu, yang punya ilmu, wal ladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak punya ilmu. Innama yatadzakkaru ulul albab. Orang yang ingat itu ulul albab adalah orang-orang yang punya akal, orang yang punya akal. Ya. Ini kalau dijelaskan ini sangat panjang sekali. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Pada orang yang sandi ilmu, barang yang sandi ilmu. Pada orang yang tahu, pada yang tak tahu. Coba sekarang misalnya ayat ini diterapkan ke santri saja. Diterapkan ke santri. Ada santri ajalan dari Barat ke Timur. Tahu jak berdasarkan saya kutu buang. Ini ku dilengkain ku. Nah, ini singgung man Gusti Allah itu. Disinggung. Sekitarnya kotor ku dilengkain, ku nyabas. Berarti itu pada yang tak tahu. Kalau bahasa kasarnya, pada yang bodoh, kan begitu kan. Jadi kalau ada orang ngomel-ngomel ke kita, misalnya, lalu kita ikut ngomel juga, ya pada berarti dengan orang itu. Pada bodohnya. Gitu. Ini bisa diterapkan ke dalam banyak hal. Kita tahu punya tanggungan. Apa tanggungannya? Tanggungan istri, tanggungan anak. Kita punya tanggungan misalnya. Tanggungan apa? Tanggungan kewajiban mengajar, tanggungan kewajiban atani, tanggungan. Nah, jadi kalau kita tahu itu, mesti harus kita beda dengan orang yang tidak tahu. Kita sebagai orang kaya misalnya, tahu bahwa kita kaya, lalu apa kewajibannya?
Harus beda dengan orang yang tidak tahu terhadap kekayaannya sendiri. Ada orang punya ilmu banyak, tapi ilmunya tidak disebarkan ke orang lain. Umpamanya. Ini. Jadi diterapkan dalam segala hal. Kita tahu bahwa melakukan ini tidak baik, bagi melakukan. Kita tahu bahwa ngebut itu berisiko, kita kayak ngebut. Ada orang yang tidak sembuh-sembuh dengan kebiasaan yang sudah mengorbankan dirinya sendiri. Misalnya dia peminum, sudah pernah minum, pernah jatuh, pernah tabrakan karena akibat minum itu, masih minum lagi. Pernah dipenjara karena masalah narkoba, masih lagi. Ini kalau kita menggunakan ayat ini kan, mesti kita harus membedakan diri kita orang yang tahu dengan orang tidak tahu, mesti harus membedakan diri. Dalam politik misalnya, ini sudah parpol X, ini parpol Y misalnya, masih kita memilih parpol X misalnya. Ini orangnya kriterianya begini, masih dipilih umpamanya. Banyak diterapkan ke dalam berbagai banyak hal. Hadis nomor 1. Wan Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaumah aqra'uhum li kitabillah. Nah, ini contohnya menghargai, contohnya menghormati, contohnya mendahulukan. Ya ummul qaumah, menjadi imam al-qaumah, kepada al-qaumah ini al-jamaah, kepada orang banyak. Aqra'uhum li kitabillah, yang paling fasih bisa membaca Al-Qur'an. Jadi mun saya petiti imam itu munepel ya. Jadi imam sholat yang harus dipilih pertama kali adalah yang paling fasih, mertong. Terus fa in kanu fil qiraati sawa, kalau bacaannya sama, wa alamuhum bis sunnati, yang lebih banyak tahu kepada sunnah, kepada hadis. Jadi yang paling baik Al-Qur'annya nomor 1, saya petiti imam muntada atau munpadah, ditambahin boleh yang paling banyak tahu kepada hadis. Fa in kana fi sunnati sawa, mun pada alim misalnya, faqdamuhum hijratan, maka yang harus didahulukan adalah orang yang hijrah lebih dahulu. Karena orang hijrah lebih dahulu pada masa Nabi itu tidak langsung serombongan mangkat, tidak. Mangkat berapa orang. Wa in kana fil hijrati sawa, kalau hijrahnya sama, faqdamu musinan, maka yang didahulukan adalah yang lebih dulu usianya, yang lebih tua usianya. Mun kita pada tak tahu, pele mana kira selebih tua usianya, itu seperti imam. Nanti mun nak kana itu jangan dijadikan imam. Kurang pantas lagi umur 35 tahun misalnya. Nah, ini bisa saja diterapkan dalam hal-hal imam sehari-hari, bukan hanya imam sholat, saya kira ini. Imam apapun saja. Jadi kalau aqra'uhum ini
Aqra'uhum itu kalau kita maknai secara sederhana, yang paling bisa membaca Al-Quran. Kalau orang Arab ini membaca Al-Quran kan otomatis tahu kepada maknanya. Jadi sangat berpengaruh. Kalau kita ini kan hanya bisa melafalkan saja, belum tentu tahu kepada maknanya. Terus wala ya ummannar rajulu ar-rajulah, dan janganlah sekali-kali mengimami ar-rajulu seorang laki-laki ar-rajulu kepada orang laki-laki lain fi sultanihi di tempat kekuasaannya. Jadi ada satu masjid misalnya, imamnya ya itu misalnya. Jadi tahulah kita datang bertati imam walaupun kita alim walaupun kita tidak boleh. Itu secara etika, secara adab dalam Islam. Karena itu memang yang diangkat oleh masyarakat setempat. Tahu-tahu misalnya ya di satu tempat misalnya imamnya pernah mondok di suatu tempat koyah misalnya, mana di imam itu pas bawa ada kiai nang situ, pas arep dengan tidak boleh walaupun kiai itu tidak boleh. Bolana santren jadi imam pas tak pete dok misalnya, tak boleh itu. Saya tak mulyaki bani saya Rasulullah ini. Ini etikanya, adabnya seperti itu. Adabnya. Jadi memang Islam ini betul-betul mengatur secara individu, mengatur secara sosial, mengatur secara apa saja diatur. Sampai kepada persoalan kecil pun sangat diatur. Dan aturan itu harus bersumber ke langit. Bersumber ke langit aturan itu. Tidak boleh tidak bersumber ke langit. Nah ini ya, orang barat mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang ultra monotheism. Islam is ultra monotheism religion. Agama yang paling mengajarkan tauhid. Jadi Islam itu agama yang paling mengajarkan tauhid. Sebab dalam kehidupan sehari-hari itu setiap hembusan dan tarikan nafas itu harus bermula dan berujung kepada Allah, kepada tauhidullah. Coba kita perhatikan, mana yang tidak ada tauhid? Tedungah misalnya. Kita mau tidur, ini harus diasuransikan dulu badan kita kepada Allah. Allahumma laka aslamtu. Nah itu kan. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut misalnya. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh in amsakta nafsi farhamha wa in arsalta fawdha ma tahmulu bi ibadika sholih. Diasuransikan dulu kepada Allah, dipasrahkan dulu badan ini kepada Allah. Ting jaga tengah malam misalnya, tak jaga tengah malam, ini berdoaan. Apalagi ting jaga ke ulaku, berdoaan boleh. Mangkat ke WC berdoaan, mangkat terus 24 jam ini berdoaan. Nah, sehingga saya pernah cerita di sini, beda setong pintar acabis kaki amer, minta malam-malam. Allah tahu sama malam-malam. Jadi apa yang sebenarnya jadi aku ini ke WC doa, keluar WC doa, masjid doa, keluar WC. Tak kuat dah kita. Tak patut kuat lah. Jadi artinya tak usah banyak amalan. Kalau yang itu yang rutin, yang menjadi rutinitas, yang menjadi kebiasaan hidup itu kita tinggalkan. Kalau itu saja kita luar biasa. Mau tidur, bangun tidur, mau tidur jaga tengah malam. Mimpi saja yang tidak disengaja itu berdoaan mencegah. Mimpi yang bukan kekuatan kita. Ini. Jadi makanya tauhid itu betul-betul bisa mengubah hidup dan mengubah nasib. Ada namanya Usairim bin Al-Ashhal. Ini selama hidupnya tak pernah bujang sekali. Tak pernah bujang. Ketemu Nabi sebentar,
Pas terbuka hidayahnya, perang mati, masuk surga. Nabi mengatakan dijamin masuk surga. Kata Nabi, orang ini amalnya sedikit tapi pahalanya sangat besar sekali. Tapi kita tidak usah coba-coba. Saya sedang mengidentifikasi ya. Ada al-asyarah al-mubasysyirun bil jannah. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Ada lagi selain yang 10 itu. Saya coba mengidentifikasi sampai 30 orang. Itu ternyata ya amalnya sangat sederhana sekali. Apa misalnya? Zuhud, dermawan, bagus kepada orang, ini kun amalnya. Istiqomah amalnya. Jadi kita ini tak usah ada berat sambut amal. Seperti ikhlas, istiqomah itu sudah luar biasa. Tak kelar sedekah, genteni salat duha, selesai. Kadang-kadang kita ini ingin beramal menjadi pencitraan. Padahal amal bagi kebirin itu sudah amal, sudah sedekah aja. Bagi ke anak, bagi ke anak semonduk atau bagi ke santri semonduk misalnya, itu sudah luar biasa. Kita kadang-kadang ditekan oleh budaya, bukan ditekan oleh ibadah. Tekan bentengka. Yang menekan kita ini lebih banyak tengkan orang tetangga, sehingga kita tidak berdaya. Tidak berdaya. Terus layak fi baitihi ala takrimatihi illa biidnih. Tidak boleh duduk fi baitihi di tempat istimewanya, fi baiti ala takrimatihi di tempat istimewanya illa biidnihi. Tak boleh duduk ekor senak orang yang khusus. Jadi ada seorang memang kursinya di situ tempat duduknya. Ketujuin sampean kita tujuk misalnya tidak boleh. Atau ke tempat tidurnya. Kecuali memang isoro. Nah, ini benih hal wajib, tapi etika, adab. Etika di dalam kehidupan sehari-hari. Terus kenapa kok harus kita memuliakan ulama, memuliakan orang punya ilmu? Karena al-ulama warathatul anbiya. Nah, itu alasannya di sini ditulis. Al-ulama warathatul anbiya. Jadi kalau kita memuliakan ulama berarti kita memuliakan al-anbiya. Kalau kita memuliakan ulama berarti memuliakan ilmunya. Kalau kita tidak memuliakan ulama berarti kita tidak memuliakan anbiya, tidak memuliakan ilmunya. Kalau orang Madura ini mesti kental menghormat kepada guru, luar biasa. Bukan hanya kepada guru, kepada putra guru juga luar biasa orang Madura ini. Menghormat dengan berbagai macam cara. Dihargai dengan berbagai macam cara. Ada kesalahan kalau menurut saya, ada kesalahan itu ziarah, kunjungan kepada seseorang itu tidak usah kita merasa sungkan karena kita misalnya alim baik, cak turun alim baik. Jadi bertemunya itu sudah luar biasa, sudah menghormat. Bertemunya itu sudah menghormat. Entah setahun sekali misalnya.
sudah menghormat. Jadi kadang-kadang kita merasa sungkan karena alembai, sehingga kita tidak bisa menghormat, tak bisa ketemu umpamanya. Dan yang menghormat itu bukan hanya misalnya murid kepada guru, tapi guru kepada murid itu harus menghargai juga, untuk membuktikan bahwa dia orang baik. Buktinya dalam Al-Quran, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Itu perintah hitubnya kepada Nabi Muhammad. Muhammad, pamaba ininya kepada orang-orang mukmin. Jadi Rasulullah itu yang disuruh, bukan sahabatnya yang disuruh. Rasulullah yang disuruh menghormat sahabatnya, bukan sahabat yang disuruh menghormat Rasulullah secara khusus itu. Itu khitabnya langsung kepada Muhammad. Waqfid janahaka, khitab kepada Muhammad. Jadi kalau ada orang besar lalu membesarkan diri, itu tak termasuk dalam waqfid janahaka. Itu. Ini ya, luar biasanya agama Islam. Luar biasanya agama Islam itu. Diatur, semuanya diatur. Kulina tandang juga diatur. Ajalan diatur, semuanya diatur. Tidak ada satupun ma farratna fil kitab min syai'. Aku tidak meninggalkan, tidak membiarkan apapun di dalam Al-Quran. Semuanya ada dibahas dalam Al-Quran. Makanya ada orang yang meneliti bahwa kitab yang paling banyak menurunkan ilmu itu adalah Al-Quran. Tidak ada kitab manapun yang menurunkan banyak ilmu dari kitab itu selain Al-Quran. Coba Al-Quran muncul ilmu agama sudah pasti, muncul ilmu fikih, muncul ilmu hadis, muncul ilmu Al-Quran tafsir, muncul qawaidul fiqh, muncul lagi misalnya ilmu biologi, misalnya banyak sekali. Jadi makanya orang-orang mu'allaf orang-orang barat itu, yang mu'allaf itu masuk Islam karena mendalami lebih dulu, tahu. Kenapa kok imam itu diurut? Yang berhak menjadi imam itu diurut. Ketua ini, ketua ini, ketua ini. Karena apa? Al-imamatu amanatun mas'uliyatun. Karena menjadi imam itu adalah sebuah tanggung jawab dan akan dipertanggungjawabkan. Bukan semata-mata imam itu wadhaif, bukan semata-mata muwazzaf, bukan semata-mata petugas. Jadi imam sholat itu bukan semata-mata petugas, tapi dia diminta pertanggungjawaban. Karena menjadi imam itu, mengimami itu adalah amanah. Coba pas malas imamnya umpamanya, kan pas punya makmumnya atas taat. Padahal sholat jamaah itu fardu kifayah. Dan betul-betul karena bertanggung jawab, karena itu bukan hanya sekedar manfaat, bukan la bimujaradil manfaah, bukan hanya semata-mata manfaat dan tugas, maka imam itu harus tepat memang. Terus berikutnya, karena Rasulullah wa anhu, dan dari Abi Mas'ud, qala berkata Abi Mas'ud, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamsahu manakibana, ngusap atulit manakibana, bunyi kepak ini ya, bunyi kepak. Yamsahu ini begini. Nah, banyak saya salah, saya mungkin sudah selesai menekan di sini. Masarok sih, benih kepak ini menuduk itu, benih begini.
Masuk sih begini. Masuk. Mau negeri kan apa? Ada del gitu. Mendedel. Ini mau Rasulullah nyapa orang bunyi gepak begini. Nah, lain kan ya. Coba macam dengar kekancana. Gepak begini lain dengan kosong. Yang sama manakibana Rasulullah itu mengusap manakibana apa ini? Tahu? Fi salat dalam salat wa yaqulu istawu wala takhtalifu. Istawu wala takhtalifu. Ada yang sawu sufufakum. Istawu papadah wala takhtalifu, jangan berbeda. Wa takhtalifa qulubukum, maka akan berbeda qulubukum, hati kamu. Liyalini minkum ulul ahlam, mendekatlah minkum dari kamu ulul ahlam, orang-orang yang dewasa, wan nuha, dan orang-orang yang berakal. Nah ini kudu pakai ada sini sapuan nomor setong ulul ahlam kada beninak kanak. Apa gunanya? Tak kau memang satu waktu itu kotu ikan TN jadi maju sini pasti pakai kanak-kanak di budina. Nah ini kan pas kelero pas tak beres kan. Jadi betul-betul ada cadangan kan? Ada cadangan imam di budina itu. Tak kau pas betal sekaligus jadi bisa kan TN. Ulul ahlam kada wan nuha, dan orang yang berakal, pandai. Summal ladzina yalunahum, kemudian berikutnya. Summal ladzina yalunahum, kemudian berikutnya. Jadi orang yang merasa ulul ahlam itu ada tidak ada. Nah, neng pesantren ini aneh, di pesantren itu. Mun pengurus itu pandang di budi, itu keliru. Pengurus, jangan tak jamaah, saya seru jamaah, karena itu aja sudah ada. Pengurus yang sudah sarjana hilang. Nah ini keliru, keliruku, kan hadis itu keliru. Nah, tahu hadis ini, tapi bakun berjalan. Apa beda pun saya tak tahu. Tapi kalau saya yang penting sudah saya menyampaikan perkara sehari-hari yang tidak seperti itu, ya sudah saya lepas dari perkara sudah. Saya sudah tak dari perkara akibat Gusti Allah, itu sudah selesai. Sudah tak punya tanggung jawab karena sudah saya menyampaikan pada santri. Kadang pengurus itu paling tidak masbuk. Jadi masbuk. Mestinya bukan masbuk, mestinya sabik, mestinya. Yang paling tidak ada tinggi, bukan masbuk. Masbuk ini yang ditinggal. Kadang azan subuh itu kibur jaga dan subuh. Kibur jaga. Jadi kalau Anda santri gagal, itu banyak variabelnya. Mungkin dari kiai lah, mungkin dari pengurusnya, mungkin dari abad TV saya kira. Sekarang diteliti mana sih lebih signifikan di antara ketiga sebab itu. Nah, ini jadi Rasulullah itu tulit
liyalini minkum ulul ahlam. Ayo ada mendekat dah. Liyalini, mendekat. Jadi ini etikanya imam itu ngomando. Benih pas langsung nyelodor seret Allahu Akbar. Kalau kemudian itu liyalini istawu wala takhtalifu. Tipe tepak, baru setelah tepak di dalam sejarah itu, kekaguman dulu kerajaan Bizantium dan kerajaan Persia itu kepada Islam itu kun ngabas sholatnya sudah seperti itu. Bersolatnya sudah seperti itu, apalagi barisan perangnya. Yang pertama. Yang kedua, mapas Islam itu yang baru lahir itu bisa mengalahkan kerajaan yang sudah ratusan tahun berdiri itu. Atanya itu orang-orang Bizantium itu. Tanya, mana rajanya sampean yang disebut Amirul Mukminin itu? Mana? Mak bisa mengalahkan kami. Coba cari beri disa lah, Tangerang disa. Ternyata Sayyidina Umar itu dengan dia bebankan korban. Nah itu. Kemudian sekarang mana ada presiden dengan bebankan korban? Ini ya. Jadi Rasulullah itu dengan sahabat-sahabatnya tidak meninggalkan istana dan tidak membuat istana. Jadi tidak ada IKN, tidak ada. Tidak buat istana. Dia memimpin dari masjid. Nah itu, memimpin dari masjid. Istananya ya masjid itu. Ini luar biasanya. Yang ada istana mulai Muawiyah, Umayyah dan Abbas itu ke belakang ada istana. Kalau yang pada ada istananya itu. Jadi waqala an-Nawawi taqdimul afdal fal afdal ila al-imam li'annahu aula bil ikram wa li'annahu rubama ihtaja ila istikhlaf. Nah ini maka yang lebih utama didahulukan untuk jadi imam karena dia lebih pantas dimuliakan dan karena mungkin pada satu saat dia akan menggantikan imam ketika imam darurat. Wa Abdullah bin Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyalini minkum ulul ahlam wan nuha summa alladzina yalunhum summa alladzina yalunhum wa iyyakum hayatil aswaq. Nah ini wa iyyakum dan jauhilah hayatil aswaq berdesak-desak seperti pasar inger. Jadi hayatil aswaq ini kalau di sini artinya al-ikhtilat wal munazah wal khusumat wal tiba'ul aswat. Jadi yang dimaksud hayatil aswat ini, jadi jauhilah wayakum dan jauhilah hayatil aswat dan hiruk pikuk pasar. Pasar itu karena nyampur, laki bini nak kanak reng tua, hingar suara lodis keras pada itu. Nah, ini kebiasaan di kita ini, misalnya tinggal Jumat jemaah itu. Masing-masing jemaah itu menunggu apa? Nunggu khotib naik mimbar itu kan biasanya berdesi ngaji, berdesi amirin, berdesi dan sebagainya. Itu suaranya sampai mengganggu orang lain. Itu disebut hayatul aswad pada pasar. Coba lihat masjid-masjid lain di satu tempat misalnya, esap itu hanya sekedar didengar oleh dirinya sendiri. Tak ngelak ke TV. Makanya disebut dalam Al-Quran itu wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha wabtawi baina dzalika sabila. Wala tajhar bi sholatika. Ini ada dua larangan. Jangan terlalu keras. Wala tukhafid biha, jangan guna kemok. Wabtawi baina dzalika sabila. Pilih.
di antara keras dan lembut. Saya guyon kadang-kadang mahasiswa. Ayat ini turun ke NU dan Muhammadiyah ayat ini. Kenapa? NU ini suka pengeras suara, Muhammadiyah tak kemukan macam lemate. Ini pada keliru. Wabtawi baina dzalika sabila. Yang dituntut adalah cari jalan tengah. Ini perintah Quran jelas. Wala tajhar dengan keras. Wala tukhafit, jangan kuna kemok. Wabtawi baina dzalika sabila. Makanya Imam Syafi'i itu betul-betul mengambil jalan tengah. Jadi kalau beliau itu sholat Allahu Akbar misalnya, bukan takbiratul ihram. Apa? Fatihah misalnya, bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah dalam keadaan sir. Jadi sekedar sekerasaan. Tidak sampai didengar oleh orang lain kira-kira. Karena memang ajarannya yang sunnah diperkeras itu apa saja? Yang sunnah keras ini setoh at-ta'min. Amin keras. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, takbir hari raya. Yang keempat, talbiyah. Ini. Yang kelima, azan. Yang keenam, iqamah. Ini sekutu panu. 66. Sekutu keras. Waladdallin. Misalnya tak lebur kan ya. Waladdallin. Betul. Nak kena kini ya. Ya pocur ya nak kena kini ya. Itu. Jadi luar biasa ini. Islam ini lagi-lagi saya mengatakan sangat-sangat luar biasa. Terus ya, pokoknya masjid itu jangan sampai seperti pasar kira-kira seperti itu. Apa? Ruwet, hiruk pikuk, silang sengkarut, tertib. Bukan apa tepat dulu. Ada yang sangat ekstrim itu. Saya lihat di beberapa masjid itu. Ekstrim. Berarti imam itu setelah naik mimbar biasanya itu setelah naik mimbar itu ngajak supaya yang belakang sujud ke depan. Takar telu kali. King tak kelem itu hintaret kita cek. Oh, bener yang tua. Bener yang kecil sinyal penyandar dan repot kia kan ya. Yang tanda telu kali ya sudah. Kan begitu kan. Ya. Jadi di sini maksudnya wa iyyakum wa hiyatil aswat, artinya raf'ul aswat amamal musallin, mengeraskan suara di depan orang yang sembahyang. Wa khassah amamal masjid, di masjid, karena menghormati masjid. Wa adamut tashwis, dan tidak mengganggu al musalli. Litakuna as-salatu aqraba ilal khusyuk, supaya lebih khusyuk dan membantu kepada al-inayah bis salati wal ihtimam biha. Itu anunya, variabelnya. Wa an Yahya Waqil Abi Muhammad Sahal bin Abi Hasmah bi fathil ha, Hasmah al-muhmalah, yang tidak ada hasmah, hasmah ha. Wa iskani sa al-musallasah, sukun hasmah. Al-Ansari qala intalika Ubaidillah bin Sahal, berangkat Abdullah bin Sahal wa Muhaisah bin Mas'ud ila Khaybar, ke Khaybar, wa ya yauma idzin sulhun, pada saat itu sulhun, berdamai orang-orang Khaybar itu dalam keadaan aman sudah. Fatafarraqa, kemudian mereka itu berdua itu
Abdullah bin Sahal dan Muhaisah bin Mas'ud itu berpisah. Fa'ata Muhaisah, maka datang Muhaisah itu ila Abdullah bin Sahal kepada Abdullah bin Sahal. Abdullah bin Sahal yatashakhutu, berlumuran darah, fi damhi, darahnya, qatilan, terbunuh. Fadafanahu, maka menguburkan Muhaisah kepada Abdullah bin Sahal. Tsumma qadimal Madinah, kemudian datang ke Madinah. Fantalaqah, maka berangkatlah Abdurrahman bin Sahal, anaknya, wa Muhaisah dan Muhaisah, wa Huwaisah dan Huwaisah, abna Mas'ud, putranya Ibnu Mas'ud, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaporkan. Pas aja habis karena ada peristiwa itu, ada peristiwa Abdullah bin Sahal meninggal. Lalu Abdurrahman bin Sahal ini saudaranya Abdullah bin Sahal, wa Muhaisah ini putranya Mas'ud, wa Huwaisah putranya abna Mas'udin, putranya Mas'ud, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhhab Abdurrahman, maka Abdurrahman juga bin Sahal ini berangkat, yatakallamu, berbicara, faqala, bersabda Nabi, kabir, yang lebih besar dahulu, kabir yang lebih besar dahulu. Wa huwa ahdatsul qaum, dan dia Abdurrahman itu ahdatsal qaum, ahdatsa baru. Ahdatsal qaum ini adalah paling muda. Ahdatsal qaum paling muda. Nah, jadi begini. Jadi ada dua orang setong nangodaan, setong natuaan. Aja habis ke Rasulullah. Nah, pesingodan ini wa matua, apa namanya, memberitakan ke Nabi. Lalu oleh Nabi itu cegat, kabir, setuaan kada muna bentah. Ini kebiasaan orang Madura kan biasa, nah itu kan. Aja habis ke siapa, misalnya orang Madura itu kadang mojang orang sekampung itu yang paling berjuga. Jadi orang Madura ini mengikuti Nabi sudah dalam satu hal seperti ini. Dalam hal ta'addub aja habis ke orang sepo misalnya. Jadi sebab ada itu selebih tua usianya, bukan yang ahdatul qaum, bukan segi ki anyar kan, bukan segi muda usianya. Kenapa di situ? Yang pertama, mungkin yang lebih tua itu lebih tahu pengalaman. Yang lebih tua itu mungkin lebih baik bicaranya, lebih tahu etika. Nabi Musa saja, Nabi Musa kan apa namanya ya, pelat ya, Nabi Musa itu. Itu yang disuruh oleh Nabi Musa itu siapa? Nabi Harun. Wa akhi Harun hu afsah minni lisana. Saya sorong. Minta supaya Nabi Harun itu juga diutus sebagai nabi, karena dia lebih tua dan dia lebih fasih. Jadi montor matora itu kotu orang selanggumpar juga. Nah, siapa ada? Seperti itu. Ini etikanya memang seperti itu. Kabir benar surah takbir ini. Nah, ini anunya. Jadi muntanku syarahnya ini tak tahu dah pas. Baik, sampai di sini wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.